absen 10 dengan NIM 811422009. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, absen 12, NIM 811422011. Perkenalkan, nama saya Hasan Akmal Rohmatino dengan absen 19 dengan NIM 81114222018. Perkenalkan, nama saya Siti Mastuti, nomor absen 42 dengan NIM 811422042. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian pembuktian. Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tata cara untuk menciptakan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan di pengadilan. Hal yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa dan hal yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang dibantah oleh pihak yang tergugat. Pihak penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang disangkalnya dalam persidangan tersebut. Materi selanjutnya yaitu alat-alat bukti dalam pemeriksaan sengketa TUL. Yang pertama yaitu surat atau tulisan. Adapun pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada 3 golongan surat yang digunakan alat bukti, yaitu A. Dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Misalnya, surat yang ditulis di hadapan pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mendandatangani dokumen tersebut. B. Dokumen rahasia, termasuk surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh seseorang yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kejadian hukum tertentu. Yang C yaitu surat-surat hukum non-akta. Apa yang Indro Harto anggap sebagai bagian dari konsep surat atau tulisan adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum sidang. Yang kedua yaitu keterangan ahli. Menurut pasal 102 ayat 1 dan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan ahli sebagai orang yang dapat memberikan kesaksian di pengadilan berdasarkan pengetahuan, pendapat, dan kompetensi mengenai suatu topik tertentu. Yang ketiga yaitu keterangan saksi. Menurut pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilakukan, atau didengar oleh saksi sendiri. Materi selanjutnya tentang alat-alat bukti. Yang keempat, ada pengakuan para pihak. Pengakuan adalah pernyataan yang dibuat di bawah sumpah atau di bawah ancaman sumpah palsu atau salah satu pihak dalam sidang pengadilan yang membuktikan fakta-fakta perkara. Klaim pihak lawan mengenai hak atau hubungan hukum yang mengecualikan penyidikan lebih lanjut oleh hakim. Mengutip pasal 105 Undang-Undang 51 tahun 2009, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan-alasan kuat yang dapat diterima oleh hakim. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan apapun, para pihak tidak boleh menarik kembali komentar mereka. Untuk yang kelima, ada pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim diartikan sebagai pengetahuan yang diketahuinya dan diyakini kebenarannya menurut pasal 106 Undang-Undang PETUN. Pengetahuan seorang hakim adalah informasi yang diperoleh hakim melalui pengalaman langsung, seperti ketika salah satu pihak mengajukan bukti atau ketika hakim menyaksikan suatu peristiwa yang menjadi pokok perkara. Pengetahuan hakim harus bersifat objektif, sehingga pengetahuan hakim tersebut dipergunakan oleh hakim untuk kepentingan yang sama semua pihak dengan berdasarkan alat bukti pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim juga tidak boleh mengesampingkan alat-alat bukti yang lainnya. Lalu yang keenam, ada beban pembuktian. Dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim memutuskan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan merupakan ketentuan dalam rangka menemukan kebenaran material. Hakim PETUN dapat menemukan sendiri. Yang pertama, apa yang harus dibuktikan. Lalu yang kedua, ada siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Lalu yang keempat, ada kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Selanjutnya adalah asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Ada beberapa asas
dalamnya. Yang pertama adalah asas praduga rahmating. Itu dalam asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan putusan poli yang digugat atau yang dipersengketakan, melainkan kepentingan yang mendesak dari gugat. Kemudian ada asas pembuktian bebas. Dalam asas pembuktian bebas ini, hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penilaiannya kemudian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ketiga, asas hakim aktif. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat hukum dan penggugat adalah badan hukum perdata. Kemudian yang terakhir, asas putusan bersifat erga omnes, yaitu mengikat, di mana sengketa tun adalah sengketa hukum sehingga putusan pengadilan berlaku bagi para pihak, bukan hanya bagi para pihak yang disengketakan. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait sah atau tidak sahnya keputusan tentang usaha negara. Tolak ukurnya bukan alat bukti, melainkan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Sekian, terima kasih.